WFH yang sekarang ini lagi diberlakukan oleh Pemprov Jawa Timur yang mengambil hari tengah ya, hari Rabu, mungkin sudah difikirkan sedemikian rupa positif dan negatifnya. Saya lebih berpihak ke kepentingan masyarakat ya. Pasti mereka akan memilih tetap 5 hari kerja. Karena Rabu itu hari efektif sehari sebetulnya. Betul. Yang ada Jumat itu sudah bagaimana Mbak kita biasanya kan yang efektif itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan narasi, kembali lagi bersama dengan Aprilia Zuha di sini. Tentunya yang menyapa Anda semuanya dalam ruang dengar di program kali ini. Nantinya kita akan membahas dan juga berdiskusi secara mendalam tentang suatu hal yang penting yang nantinya bukan hanya sekedar obrolan biasa tapi juga obrolan yang penuh makna. Tentunya kembali lagi hadir di sini. Jadi obrolan kita nantinya akan ada di Podium Narasi, saatnya bicara di atas podium. Selamat malam semuanya, salam sejahtera, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, kawan narasi, per hari ini ya, per tanggal 1 April, ini udah masuki di bulan April ya, per tanggal 1 April kemarin tahun 2026, kita juga akan ada sesuatu yang berbeda dalam ritme kerja seorang abdi negara. Ada juga istilah baru yang mungkin akrab di telinga ASN mengenai WFH di hari Jumat yang berjalan secara nasional. Yang nantinya juga di Jawa Timur sendiri itu ada kebijakan yang unik nih soal WFH di hari Rabu. Kenapa kok ada sesuatu yang berbeda dari Jawa Timur ya kan? Wah, ini adalah merupakan suatu efisiensi atau malah menjadi pelayanan publik ini libur seperti itu. Nanti kita akan bahas tentunya untuk bahas ini secara tajam dan juga mendalam serta terpercaya. Dan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama sosok yang sangat luar biasa. Beliau yang sudah berkompeten di bidangnya dan mitra strategis pemerintah dalam urusan birokrasi. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, yaitu Ibu Dr. Anda Haji Makmunah Harun, MPDI. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, harus sehat. Selalu sehat. Bahagia ya Bu? Harus bahagia. Iya, harus bahagia bagaimanapun keadaannya. Dan setelah sudah terdengar di tengah kita semuanya bahwa semuanya sudah mendengarkan keadaannya ternyata sehat dan bahagia. Semoga semuanya nih penonton dan juga kawan Podium Narasi yang ada di rumah juga selalu bahagia bagaimanapun keadaannya dan tetap waras ya. Dan bersyukur. Bersyukur betul banget ya. Oke, baiklah alhamdulillah karena sudah sehat ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya Ibu, panjang umur. Amin. Ya karena ini juga sepertinya Ibu jadwalnya padat ya Bu ya. Lagi padat-padatnya? Biasa-biasa aja. Biasa aja, biasanya merendah biasanya nih Ibu nih. Ya, oke betul, apalagi di Komisi A ini adalah urusan perdapuran di pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang akhir-akhir ini mungkin Ibu lagi sibuk turun di dapil atau mungkin lagi sibuk fokus untuk rapat-rapat di gedung Indrapurna nih Bu? Dari Ibu sendiri sibuknya? Kesibukannya variatif ya. Variatif. Lagi ada bahasan di kantor ya sibuk di kantor Indrapura. Kalau lagi ada panggilan harus datang ke konstituen ya datang ke konstituen. Terkadang rumah saya Banyuwangi, ujung Jawa Timur. Betul. Dan ditempuh darat 7 jam. Iya ampun dari Banyuwangi ke Surabaya. Sering sekali saya harus sehari itu setiap malam ada di jalan. Aduh ya karena dari Surabaya malam ini dari Surabaya ke Banyuwangi, malamnya lagi dari Banyuwangi ke Surabaya. Aduh sangat padat ya. Baik padat secara jadwal juga di perjalanan loh ya menyempatkan untuk hadir. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya yang terima kasih sudah diundang di
podcast yang luar biasa. Iya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Iya, silaturahim. amin ya pastinya Ibu. Dan ini untuk tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu dari Banyuwangi di Dapil, berarti wilayahnya Dapil 4 ya Bu? Ya, Iya. Jatim 4. Jawa Timur, Dapil 4 itu wilayahnya Betul. meliputi apa aja Bu daerahnya? Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, 3 daerah itu. Tapi kan itu adalah daerah-daerah yang besar ya Bu, maksudnya kota-kota yang dimana wilayah itu luas seperti itu. Betul kan ya? 3 daerah itu. Banyuwangi yang terbesar. Dari 2 kabupaten itu. Betul. Luar biasa sekali. Situbondo, Bondowoso digabung masih lebih besar Banyuwangi. Masih lebih luas lagi. Luar biasa. Di sana juga kayak akan perkebunannya, kemudian juga lautnya sangat indah. Betul. Biasanya Bu masih meluangkan waktu nggak tuh untuk berwisata di Banyuwangi? Saya ini sampai-sampai ada destinasi baru itu dengar dari teman. Berarti saking jarangnya main ya berarti. Saking repotnya dengan kegiatan pemerintah apalagi sebagai perwakilan rakyat Provinsi Jawa Timur. Enggak segitunya sih. Enggak apa-apa Bu, ini biar ada lebay-lebaynya gitu ya. Ini harusnya memang enggak lebay ini ya. Luar biasa sekali di tengah padatnya Ibu ya, sampai meluangkan waktu untuk berwisata aja masih belum ya. Semoga nanti ya Bu ya dijadwalkan ya. Ya harus dijadwalkan. Iya harus dong biar work life balance Bu. Iya balance. Iya. Bener. Gak boleh tegang-tegang. Iya gak boleh tegang. Oke, luar biasa sekali. Berarti tadi dari istilahnya dari Banyuwangi, kemudian Situbondo dan juga Bondowoso ya Bu. Kota tapal kuda yang banyak wisatanya pasti. Dan pasti banyak juga masukan dari warga di sana soal pelayanan publik. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih ya Ibu sendiri setuju gak sih dengan adanya istilah kerja itu tidak harus di kantor? Nah gimana Bu? Semua kebijakan itu kan pro kontra. Tergantung hasilnya. Ya. WFH yang sekarang ini lagi diberlakukan oleh Pemprov Jawa Timur yang mengambil hari tengah ya, hari Rabu, mungkin sudah difikirkan sedemikian rupa positif dan negatifnya, tapi semua kebijakan itu pasti ada positif dan negatifnya. Mungkin karena dalam rangka efisiensi anggaran. Betul. Sehingga ketika pada hari Rabu, non sewu ya, listrik berkurang kan begitu. BBM. Anggaran-anggaran untuk pembayaran ini ya BBM, baik BBM yang dikeluarkan oleh negara maupun BBM yang dikeluarkan oleh personal ASN-nya pasti berkurang. Polusi, padahal polusi itu kan hanya pagi sampai sore ya Mbak. Kalau pagi berangkat kita lihat di Ahmad Yani itu padat pagi kalau pagi ya mulai subuh sudah begitu. Padat merayap. Itu mungkin berkurang, tapi persentase ASN dengan jumlah persentase karyawan yang non ASN ini kan persentasenya kan jauh toh Mbak jumlahnya. Sehingga saya pikir kalau sampai mengurangi polusi, BBM ini ya kurang tepat. Mungkin yang efisiensi yang ada di gedung-gedung pemerintah itu. Nah terkait dengan layanan yang hanya hari Rabu. Saya ini kemarin sudah jadi korban ya. Staf saya membawa laporan, saya juga lupa kalau hari Rabu itu WFH. Saya bawa laporan yang harus dikonsulkan ke kantor. Ternyata hari Rabu tutup rapat kantor. Itu dia. Ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saking saya aja yang khilaf kalau hari itu WFH. Nah kasus ini kan baru 1. Apa tidak mungkin ada yang lain? 2, 3. Menunggu konsulnya besok pagi. Besok pagi sudah pasti layanan akan menumpuk Mbak. Dari sekian yang harusnya Rabu bisa diatasi, diselesaikan, harus diselesaikan pada hari Kamis.
cukupkah waktu hari Kamis itu untuk menyelesaikan? Kan Kamis, Jumat ini sudah hari saja dihitung gawe Jumat itu. Karena ada hari olahraga, kemudian kadang terus dilanjutkan dengan kerja bakti, Jumatan. Jadi Jumat sendiri itu sebetulnya sudah mepet ya waktunya untuk waktu efektif pelayanan. Nah, Rabu belas kan begitu ya. Ya walaupun ada WFH ya. Tetapi ini harus kita hitung efektivitasnya dan jumlah jam kerjanya. Apakah itu sudah memenuhi aturan regulasi pemerintah tentang jumlah jam waktu bagi ASN untuk bekerja. Kemudian tentu hari ini masih belum bisa dievaluasi ya. Nunggu waktu nanti evaluasi pasti akan diadakan. Tapi mungkin pemerintah harus membuka diri. Kalau memang masyarakat itu lebih nyaman ada 5 hari kerja normal seperti biasa, ya sudahlah kita turuti, rakyat mintanya 5 hari. Barangkali itu. Karena numpuknya pekerjaan itu tadi Mbak, karena masyarakat ini yang perlu layanan itu pun mencari hari luar biasa. Mereka meninggalkan tugas pekerjaannya sendiri untuk memilih hari itu. Oke, baik. Luar biasa. Berarti ini udah nge-spill nih Bu tentang bedah kebijakan WFH dari omongan kita tadi. Waduh, berarti dari yang tersampaikan berarti Ibu sedikit kurang setuju ya dengan adanya tersebut ya. Berlaku mungkin di masyarakat atau bagaimana? Saya lebih berpihak ke kepentingan masyarakat ya. Pasti mereka akan memilih tetap 5 hari kerja. Karena Rabu itu hari efektif sehari sebetulnya. Betul. Yang ada Jumat itu sudah bagaimana Mbak kita biasanya kan yang efektif itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat ini kan hari Jumat berkah. Iya. Ada Jumat berkah ya. Barakallah. Iya. Kan gitu. Iya. Oke, baik. Berarti kita langsung saja masuk mengenai bedah kebijakan tentang WFH, Bu. Dalam hal ini ya, kawan narasi, perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat lewat Menpan RB, yaitu Ibu Rini Widiantini, sudah mengeluarkan SE nomor 3 tahun 2026. Intinya ASN itu bisa WFH di hari Jumat untuk efisiensi dan adaptasi digital seperti itu. Tapi yang bikin heboh nih ya, di Pemprov Jawa Timur sendiri malah memilih kebijakan WFH itu tepat di hari Rabunya, ambil di tengah-tengahnya. Nah, menurut Bu Makmula nih, jujur, waktu pertama kali Ibu dengar tentang kebijakan WFH ini untuk ASN ketika keluar, apa reaksi pertama Ibu sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Timur? Seperti tadi saya bilang Mbak, Jumat itu kan hari berkah. Iya, betul. Justru kalau WFH-nya hari Jumat, itu memberi kesempatan kepada non sewu ya, umat Islam bisa mempersiapkan sholat Jumat dengan konsentrasi, harinya juga di samping sholat Jumat, kemudian terkadang Jumat itu digunakan juga untuk ziarah-ziarah, kemudian mungkin pengajian, pokoknya diambil barokahnya. Kalau Jumat ini saya rasa tepat lah begitu. Dan waktunya tadi yang saya sampaikan, kalau hari Rabu itu kan hari full. Begitu. Betul. Saya nggak ngerti apa pertimbangannya. Pasti ada pertimbangan lain yang lebih strategis ya bagi Pemprov Jawa Timur. Tapi kan nanti ada evaluasi, pasti ada evaluasi. Tapi nanti kalau misalnya ada yang ditakutkan adalah gini, dari pandangan non ASN ya Bu ya, ketika jam misalnya WFH dari Jumat, seakan-akan liburnya itu udah 3 hari Bu, Jumat 1 minggu. Nah itu gimana Bu? Ya itu tidak bisa dihindari. Iya, benar. Tidak bisa dihindari lagi kalau memang WFH itu menjadi jawaban dari efisiensi. Kalau kembali lagi ke efisiensi. Iya, itu tadi kan muaranya di efisiensi. Mengenai WFH tersebut. Tapi kalau nantinya akhirnya efisiensi itu tidak terlalu bisa dicapai dengan sistem WFH, ya tentu kita harus
membuka diri untuk kembali lagi lah normal seperti semula. Betul. Jadi yang tadi sudah diceritakan sedikit di awal mengenai istilahnya permasalahan yang Ibu tangani waktu itu yang istilahnya dalam bahasa Jawa itu kecilik lah ya istilahnya. Ada masyarakat yang pengen melakukan pemberkasan dan sebagainya melalui pusat layanan pemerintahan, ternyata WFH jadi sosialisasi WFH-nya itu harus cukup. Betul. Sosialisasi WFH sehingga masyarakat nggak ngecelik itu tadi. Iya betul Bu. Ya kan luar biasa. Jadi tadi di balik permasalahan seperti itu nanti kalau misalnya kita ngurus di hari Rabu tapi orangnya malah nggak ada gitu kan, tambah gimana gitu tertunda kan, kasihan. hari besoknya. Tertunda betul. Tapi Bu, jumlah ASN di Jawa Timur sendiri itu kan fantastis ya, dari data BKN. 2026 itu ada sekitar 527.815 orang. Terbanyak se-Indonesia itu, se-Indonesia bukan di Jawa Timur aja. Dengan jumlah yang istilahnya, dengan jumlah personel yang sebesar itu, apakah kebijakan satu hari WFH benar-benar efektif untuk menghemat energi, baik itu listrik, BBM dan sebagainya, tanpa mengorbankan pelayanan untuk 500.000 lebih bahkan di seluruh masyarakat Indonesia. Mbak, apakah layanan melalui digital itu sama dengan layanan yang melalui langsung? Betul. Pertanyaannya di situ. Tinggal pemerintah pertimbangannya lebih berat mana? Ya. Lebih penting mana? Efisiensi dari anggaran tetapi layanannya nggak optimal. Bahkan numpuk-numpuk pekerjaannya. Mungkin solusinya tidak semuanya ASN hari itu ber-WFH. Dipiket aja lah. Misal satu bidang administrasi ini jumlah SDM-nya berapa, jumlah pegawainya berapa. Dibagi 2. Nah, begitu mungkin kalau solusi yang saya usulkan. Berarti tidak sehingga, seluruh dari ASN itu melakukan WFH di hari yang hari sama. itu, ya. Betul. Jangan-jangan lagi WFH ada suara-suara lain masuk ke laptopnya. Iya, nanti ada suara TV, ada suara bakso, teng. Tiba-tiba seperti itu kan ya kacau ya Bu ya. Papa. Oh iya itu. Anak-anaknya lagi teriak-teriak, lagi tantrum, nangis-nangis masuk gitu kan. Dan itu. Iya benar sekali. Luar biasa berarti dengan adanya tersebut berarti pemerintah juga harus mengedukasi mengenai sistem WFH sendiri ke masyarakat. Ya, disosialisasikan. Betul. Kemudian masyarakat itu berhak untuk memberikan penilaian. Betul. Gitu. Ini kan juga ada beberapa yang mungkin program yang istilahnya diberikan untuk ASN untuk tetap meskipun di rumah mereka kerja di rumah tapi tetap terpantau. Itu juga ada beberapa aplikasi misalnya ada e-master atau mungkin ASN board yang mungkin mereka juga istilahnya bisa gitu kan. Cuman gak semua masyarakat paham mengenai hal tersebut. Seberapa efektifnya aplikasi-aplikasi itu untuk mengawasi ASN. Saya rasa tidak hanya terfokus pada efektivitas kerjanya ya. Yang penting layanan bagi masyarakat ini jangan sampai tertunda, menumpuk di belakang. Iya. Itu. Oke baiklah. Sudah dengar jelas ya dari Ibu mengenai pembahasan WFH itu sendiri. Nah, kita akan masuk di segmen berikutnya yang bahas tentang pengawasan dan integritas. Nah, berarti itu sebenarnya dalam hal ini edukasi mengenai WFH itu sendiri itu kuncinya sebenarnya di teknologi ya Bu ya. Ya tadi Bu juga sempat sebutkan ya misalnya perihal pengawasannya bagaimana. Nah Ibu sedikit tahu nggak mengenai halnya ketika ASN itu mereka bekerja atau WFH itu mereka harus adanya share live location atau mungkin GPS-nya harus on sehingga istilahnya kemudian telepon juga nggak boleh harus nggak boleh mati ketika ada telepon harus mengangkat seperti itu. Ibu mengenai pendapat tersebut bagaimana Bu? Ini kan saya akhirnya teringat masa COVID ya. Oh iya betul. Ini kan awalnya WFH ini kan kedatangannya COVID itu loh. Saya ini kan juga mengelola madrasah ya. Ujian melalui HP. Ternyata tidak semua wali murid itu memiliki
HP Android yang diharuskan. Kemudian anak-anak juga justru belajar dari sekolah ini anak-anak ya waktu itu. Justru mereka itu belum tentu mereka senang belajar. Malah bermainnya lebih kenceng mereka. Saya khawatir WFH bagi ASN ini dampaknya seperti itu. Saya rasa tipe mental manusia ini kan nggak sama. Iya benar-benar. Ada yang disiplin, ada yang setengah disiplin, ada yang enak iki saya WFH rek aku kok Rebo iku ojo golek aku nang omah ya. Makanya share location tadi itu menurut saya share live location ya. Share live location betul. Penting itu. Jadi cek log pertama dia ada di mana. Apakah jam kan ada jam istirahat ya ASN itu. Apakah jam istirahat itu harus cek log juga di tengah-tengah hari itu. Dia ada di mana. Kemudian cek log terakhir. Harus diketahui dia itu benar-benar, terus yang terpenting lagi mungkin harus ada repot ya di laporan belakangnya ya. Laporan hari ini ngerjain apa. Progress. Apa laptopnya on tapi tidak ada apa-apa. Nah, ini kalau misalnya tidak ada kejadian repot apa-apa Mbak, zero gitu ya. Siapa yang kita salahkan? Kalau memang jangan-jangan memang tidak ada yang menghubungi, tidak ada perintah masuk ke dia. Nah, ini kan juga tanda tanya besar. Bagi kita yang nggak ngerti digital loh ya. Kalau yang digital mungkin ya bisa lah. Emang ada atau bagaimana begitu bisa jadi. Bisa aja ya Bu ya, karena ya mungkin nggak menutup kemungkinan karena kita juga nggak bisa memantau secara langsung keadaannya di mana. Bisa aja membuat absennya itu kan kalau saya baca-baca itu kayak ada dalam satu hari di WFH itu mereka ada kayak cek log atau mungkin absennya itu 3 kali gitu, 3 waktu, ya, bener 3 ya. waktu seperti itu. Jadi ada update-nya sendiri di report mereka. Cuman kurang tahu menahu nih soal perihal mereka yang tetap harus report atau tetap harus laporan ya kan apa yang dikerjakannya dan sebagainya kayak gitu yang mungkin masyarakat juga istilahnya kurang tahu mengenai hal itu. Nggak tahu Mbak. Betul sekali. Hanya tertentu aja. Iya. Jadi ini adalah pembahasan yang cukup istilahnya sedikit menarik juga ya. Cukup menarik juga di masyarakat mengenai hal ini. Karena ini fresh banget ya Bu, baru dirasakan di bulan ini gitu kan. Nanti Segini mungkin Mbak ya, kalau memang Rabu itu kan hari tengah ya Mbak ya. Misal nih, kita ngurus sesuatu hari Selasa. Bu kurang ini, duh masih nunggu hari ini Kamis lagi. Padahal misalnya terkait non sewu ya, terkait dengan orang sakit, terkait dengan orang mau bepergian. Ini harus besok pagi harus sudah selesai. Nah, tertunda lusanya. Gak nutut ya Bu. Kan lebih baik itu 5 hari ini tetap atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalau memang Jumat ini orang kan sudah wes gak usah tolong dino soalnya gak melebu. Nah gitu. Tapi kalau di tengah-tengah begini ini kan ya nggak tahu lah nanti kita evaluasi. Iya benar. Mungkin ini bisa juga tersampaikan ya dari perwakilan rakyat, Ibu sebagai perwakilan dari masyarakat untuk pasti bisa nanti komisi A ini pusat, akan ikut serta untuk minta reportnya dari instansi terkait untuk melaporkan hasil evaluasinya bagaimana. Apakah ini perlu diteruskan atau ini masih uji coba? Iya. Kami siap untuk ikut mewakili rakyat untuk ini mengikuti perkembangannya. Betul. Pasti nanti akan ada evaluasi dari yang sudah berjalannya sekarang. Begitu. Dan kita geser lagi Bu untuk pembahasannya di daerah pemilihan Ibu di Kota Banyuwangi, Situbondo ya kan. Itu adalah masyarakat yang heterogen di mana banyak petani, pedagang ataupun pelaku UMKM sendiri ya kan. Pernah nggak sih Bu ketika lagi duduk misalnya di warung rujak soto khas Banyuwangi atau mungkin di toko tape di Bondowoso kan biasanya khasnya tape, terus ada nggak sih warga yang nyeletuk
Bu Dewan itu ASN enak banget tuh kerjanya di rumah. Sedangkan kita tuh udah panas-panasan di sawah. Kemudian Ibu bisa gak sih menjelaskan birokrasi yang canggih ke masyarakat di level akar rumput sekalipun. Karena mereka kan kerjanya memang di di panas-panasan. Sedangkan mereka di ASN Pedagang di rumah. keliling. Iya pedagang keliling ya kan harus rumah ke rumah atau mungkin di pinggir jalan gitu ya. Ada gak keluhan dari masyarakat perihal tersebut? Mudah-mudahan gak ada ya. Iya, semoga aja ya. Mudah-mudahan gak ada. Iya. Tapi memang masyarakat ya tidak perlulah sampai sejauh itu menilai enak ASN ya. Kita ini kan sudah porsinya sudah sendiri-sendiri. Betul. ASN terikat sekali loh dengan peraturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau yang swasta kan bebas. Nah, sudah kita ambil dari sisi positifnya saja gitu. Kalau pegawai swasta kan mau WFH, mau nggak WFH bebas kan. Mau FH seminggu di rumah juga nggak apa-apa. Biarlah pemerintah ini masih memberlakukan peraturan ini sementara kita tunggu. Tetap kita tunggu evaluasinya gitu. Mungkin dulu itu kan kita ASN kan kerja sampai Sabtu, layanan masyarakat kan. Dulu kan sampai Sabtu. Iya betul, sampai Sabtu ya. Bahkan sekarang kan anak sekolah juga Sabtu libur. Untuk menuruti orang tua yang Sabtu libur, akhirnya sekolahan juga ikut meliburkan Sabtu bagi Siswanya, anak didik. betul. Iya. Dan ini mudah-mudahan saja Rabu tidak libur ini sekolah. Jadi ikut-ikut nanti ya tiba-tiba libur. Keenakan nanti kalau siswa-siswinya libur. Nah. Iya. Terus bagaimana dengan ASN yang pendidik? Betul. Iya kan. Jadi kurang balance ya. ASN yang pendidik yang tugasnya di sekolahan, apa tidak ada kemudian, loh aku ini ASN Pemprov loh. Masa WFH juga? Terus sing mulang arek-arek sopo hari Rabu itu? Apa tidak sampai ke sana gitu. Jadi ya ya seperti di awal Mbak, pro kontra itu pasti ada. Iya, betul. Terus target pemerintah juga pasti ada. Tinggal nanti evaluasinya. Memang program, bukan program ya. Itu kan apa istilahnya kebijakan presiden efisiensi ini memang di sisi lain memang kita ini memang harus mengencangkan ikat pinggang. Betul. Tapi ya nun sewu jangan sampai di tanda petik program-program yang beraroma proyek ya harus efisiensi juga kan begitu. Jangan hanya menurunkan anggaran listrik ini, tapi yang lain-lain ya harus efisiensi juga lah. Ya. Karena memang kalau untuk perihal ini tersebut istilahnya WFH sendiri itu sendiri dampak dari apa yang dikeluarkan juga berdampak di masyarakat itu nggak hanya sekedar ASN-nya saja tapi di bidang kesehatan ya Bu ya, kemudian di bidang pendidikan dan sebagainya yang nanti juga pengaruh ya keterlibatan itu juga sangat bagaimana ASN yang tugasnya sebagai perawat? Iya betul. Apakah juga harus WFH hari Rabu? Kasian dong nanti tiba-tiba ada yang sakit di hari tersebut hari Rabu. Iya. WFH ditunda dulu ya, waduh. Ini keburu makin parah sakitnya. Iya. Luar biasa. Kompleks itu. Iya benar kompleks. Permasalahannya. Jadi perlu adanya evaluasi dan nanti kebijakannya mungkin masyarakat insya Allah nanti dari pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk seluruh masyarakat bukan hanya sekedar di bidang istilahnya pemerintah atau ASN saja. Meluas. Efisiensi tercapai, layanan juga terjangkau, iya. Gitu. Masyarakat tidak sampai bergolak, itu yang kita inginkan. Jawa Timur damai. Luar biasa, Oke, luar biasa tadi sudah kita membahas tentang kebijakan WFH yang sudah terjalankan ya untuk ASN sendiri. Dan Ibu permisi, Ibu Makmulah dan kita nanti akan ada pertanyaan random. Oh ya. Ya ini kita akan masuki di istilahnya ini segmen ini nanti akan ada pertanyaan dari netizen kepada Ibu Dewan ya kan nanti bisa menjawab gitu kan. Saatnya Jawa Timur bertanya dan Dewan menjawab. Kita langsung saja ke pertanyaannya ini Bu Dewan kita akan ada bahas.
kebijakan Aduh. kebijakan WFH ini dari akun Maulana Yoga _AB bertanya, kebijakan WFH ini kan nggak berlaku buat petugas medis. Nah ini yang kita bahas Kita bahas tadi ya, barusan. Satpol PP atau mungkin perhubungan. Apa Komisi A ini sudah memikirkan skema insentif buat mereka yang nggak bisa libur di rumah, ini biar nggak ada rasa iri, dengki antar sesama ASN. Nah, itu tadi ya. Sudah menjadi pikiran kami kan. Iya, tadi ya. Pasti mereka ini tidak WFH. Betul. Iya kan, ini sudah pasti tidak WFH. Bagaimana mau WFH kalau pasien, apalagi misalnya dia pengemudi ini kan ya di perhubungan itu Dinas pengemudi. Iya. Ini sudah jadi pikiran kami kan tadi. Iya, benar. Tentu Kita bahas tadi. Coba insya Allah lah nanti di teman-teman anggota Komisi A kita ajak bahas ya Mbak masalah ini. Tentu insentif ini yang tanda petik harus kita perhatikan untuk mereka. Mereka WFH-nya hari apa? Iya benar. Kok nggak sama gitu Makanya kan kalau dipikat seperti tadi kan adil, Iya, proporsional. ada porsinya masing-masing. Iya, jadi yang si A, si B, si C WFH hari ini, Rabu berikutnya ini, begitu. Barangkali proporsionalnya di situ. Oke. Ya ampun, terus kita ke pertanyaan kedua Bu. Ya. Lanjut. Dari akun @gerak_Jawa Timur 01. Bu Makmula, menurut pengamatan Ibu, kira-kira tren baju ASN Jawa Timur kalau lagi rapat online di hari Rabu itu gimana? Apa atasannya batik resmi tapi bawahnya tuh masih sarungan atau pakai celana kolor atau mungkin ya celana apa sih biasanya tuh biasanya tidur gitu loh Bu, baju tidur gitu kan biasanya. Gimana Bu? Iya, ini kan berlaku juga bagi kita yang sedang zoom itu kan ya. Betul. Misal saya ikut zoom pengajian gitu ya, pakai daster, tinggal coba jilbab. Iya benar. Atau mungkin dikasih jas gitu kan nggak kelihatan ya. Nah itu gimana Bu menurut Ibu? Tentu harus berpakaian resmi seperti halnya dia kerja di kantor. Karena itu melekat dalam aturan yang mengatur mereka sebagai ASN. Sak sumu-sumu ya tetap dipakai saja sudah baju itu. Selama sekian jam kan juga bisa ngerjain yang lain, tapi seragam itu menurut saya ya memang harus nempel lah begitu ya. Ya jangan sampai pakai sarung lah walaupun ada di rumah. Engkok moro ketok selintas dari kamera laptopnya bagaimana? Itu juga mengundang permasalahan juga di masyarakat ya kan. Itu nanti kan bisa regulatif lah itu Mbak. Seragam itu kan regulatif kan. Benar. Iya. Hari ini harus baju ini, hari ini kan. Itu sudah ada ketentuan. Luar biasa sekali. Nggak tahu ya, mungkin ini juga perlu dibahas loh kalau WFH ini. Saya belum baca ini. Coba nanti ya. Regulasi WFH ini yang detail itu yang kayak apa-apa sudah sampai mengatur ke sarung tadi. Iya. Aduh. Dan ini sudah terjawabkan ya pertanyaan dari netizen yang budiman ya, ternyata sudah disarankan untuk tetap memakai seragam secara resmi gitu. Karena mereka diatur oleh regulasi. Karena ya bagaimanapun juga meskipun WFH itu kita tidak terpantau 24 jam atau mungkin tidak terpantau sepenuhnya, tapi aturan-aturan itu harus tetap berjalan ya Bu. Ketika bertugas sebagai ASN ya itu berlaku. Oke, luar biasa sekali. Mungkin di sini sebelum kita nanti akhiri di podcast Podium Narasi hari ini ya Bu, Ibu bisa sampaikan kepada seluruh penonton dari Podium Narasi, baik itu dari ASN sendiri atau mungkin di masyarakat, terkhusus untuk Jawa Timur, ada pesan khusus atau closing statement dari Ibu, monggo disampaikan. Terima kasih. WFH memang dalam kondisi akhir-akhir ini memang diperlukan. Yang saya harapkan tadi pemerintah harus mensosialisasikan WFH ini ke masyarakat sampai rata.
dan detail, supaya tidak terjadi pertanyaan yang atau reaksi yang kemudian bergolak. Ini yang harus kita hindari. Di sisi lain memang mungkin pemerintah sudah menghitung sedemikian rupa, tetapi bagaimanapun juga harus ada evaluasi. Dari hasil evaluasi pemerintah harus terbuka kepada masyarakat. Oh ternyata masyarakat lebih senang tidak ada WFH. Ya kita harus mengikuti keinginan masyarakat seperti itu. Jadi kita kembali, mohon maaf kalau saya berulang-ulang, kita lihat evaluasinya nanti. Bagaimana monitoring dan evaluasi, ini penting. Setiap kebijakan itu harus ada monitoring dan evaluasinya. Masyarakat juga seperti itu. Harus menyesuaikan dengan peraturan ini, jangan gerundel ya. Yes. Ayolah kita bersama-sama berbagai kebijakan dan berbagai instruksi ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Sama-sama. Ibu Makmula Harun atas waktunya, atas pencerahannya, dan juga tentu saja dedikasinya untuk Jawa Timur ya. Luar biasa sekali, semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Terus sukses Amin. mengawal aspirasi dari masyarakat di Komisi A serta di Dapil Wilayah 4 Jawa Timur. Amin. Terima kasih doanya, supportnya. Iya, terima kasih sudah hadir di podium narasi. Semoga insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali ya Bu. Amin. Amin. Kalau masih mau ngundang kami. Oke, insya Allah. Baiklah, itu kawan narasi obrolan kita hari ini. Jadi kesimpulannya sudah sangat jelas. Kebijakan itu bagus kalau eksekusinya terukur. Kemudian WFH SNE Jawa Timur adalah langkah berani untuk efisiensi, tapi tanpa pengawasan. Dia hanyalah narasi tanpa aksi. Untuk itu di sini saya Aprilia Zuha. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tentunya tetap kritis dan tetap manis. Tetap di podium narasi, saatnya bicara di atas podium. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu.